Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR mencatatkan laba bersih di Rp3,65 triliun di 2025, turun 19,26% year on year dari capaian Rp4,53 triliun di 2024. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR mencatatkan penurunan kinerja di sepanjang tahun 2025. Laba bersih perseroan tercatat turun di 19,26% secara tahunan dan pendapatan turun 5,87% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR mencatatkan laba bersih di Rp3,65 triliun di 2025, turun 19,26% year on year dari capaian Rp4,53 triliun di 2024. Sementara pendapatan perseroan tercatat Rp29,89 triliun di 2025, turun 5,87% year on year dari capaian Rp31,75 triliun di 2024. Secara rinci, segmen pendapatan tol menyumbang Rp18,15 triliun ke pendapatan, naik 5,4% year on year dari Rp17,22 triliun di tahun sebelumnya. Segmen pendapatan konstruksi berkontribusi Rp10,07 triliun, turun 22,59% year on year, sementara segmen pendapatan usaha lainnya tercatat di Rp1,65 triliun, naik 9,66% year on year. Sementara beban pokok pendapatan tercatat di Rp18,10 triliun, turun dari Rp20,44 triliun di 2024. Kinerja perseroan tertekan di tengah kenaikan pos manfaat pajak penghasilan tercatat di Rp1,13 triliun dan pos manfaat pajak penghasilan tangguhan Rp410,83 miliar. Selain itu, ada rugi yang belum direalisasikan dari aset keuangan lainnya pada nilai wajar Rp15,64 miliar. Per 31 Desember 2025, total aset perseroan mencapai Rp159,99 triliun, naik dari Rp148,71 triliun per 31 Desember 2024. Total liabilitas di Rp97,63 triliun, naik dari Rp89,88 triliun di akhir Desember 2024. Sementara total ekuitas Rp159,99 triliun, naik dari Rp148,71 triliun di akhir tahun 2024. Kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp6,75 triliun, naik dari Rp5,12 triliun di periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, di tengah rangkaian kinerja di sepanjang 2025 pemirsa, secara teknikal intraday hari ini saham Jasa Marga mengalami koreksi cukup dalam dan ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan Jasa Marga di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 3.620, pasca pembukaan sempat menguat ke level 3.630. Ini merupakan intraday tertinggi hari ini, namun pada pukul 10, 11 hingga penutupan hingga pembukaan sesi kedua, saham Jasa Marga berbalik melemah. Dengan intraday terendah hari ini di 3460, posisi ini terjadi pasca pembukaan sesi kedua pemirsa. Saat ini melemah di 3,89% di 3460, intraday terendahnya. Intraday tertinggi di 3630. Kita akan coba beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Jasa Marga dalam beberapa bulan terakhir. Di awal Agustus diperdagangkan di level 3.500-an, awal September mengalami koreksi yang cukup dalam ke 3.322. Oktober mencoba untuk bangkit dengan rebound ke level 4.000-an, namun posisi ini tidak mampu dipertahankan. November, Desember hingga awal Januari mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 3.430. Februari mencoba untuk mengalami penguatan di 3.610, namun di perdagangan Maret posisi dari Jasa Marga lebih cenderung tertekan, tepatnya di perdagangan 3 hari terakhir, 27, 2 Maret dan hari ini tekanan dalam untuk Jasa Marga masih terus berlanjut, tertekan dari sisi kinerja di sepanjang 2025. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada,
Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi pairnya berada di kisaran 6.88 kali, PSR di 0.84 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0.69 kali, dan PCFR di 4.45 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika di perdagangan Selasa di tengah laju indeks dolar Amerika lebih cenderung tertahan. Dikutip dari data RTI di Selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,05% di 16.855 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,15% di 16.830 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi menguat di 0,11% di 98,490. Kenaikan ini lebih ke arah terbatas setelah di Senin indeks dolar Amerika menguat di 0,79% di 98,45. Laju penguatan yang mulai terbatas memberikan ruang bernafas bagi rupiah meski belum cukup untuk mencatatkan penguatan yang lebih solid. Sementara di sisi lain, dinamika dolar Amerika diperkirakan akan masih berlanjut pasca serangan Amerika dan Israel ke Iran pada akhir pekan lalu yang menciptakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian memuncak dan belum mereda dalam waktu dekat. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat secara intraday juga mengalami fluktuasi seperti pergerakan dari posisi indeks harga saham gabungan hari ini, karena posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali bergerak di zona merah atau mengalami pelemahan di 16.870 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan posisinya melemah tipis di 0,05% di 16.872 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.739 rupiah, pound sterling di 22.546 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107.30 rupiah. Informasi komoditas, harga batubara menguat signifikan di tengah memanasnya perang Amerika, Israel, dan Iran. Harga minyak melanjutkan penguatan seiring meluasnya konflik Amerika, Israel, dan Iran. Sementara harga emas lanjut rally seiring indeks dolar Amerika masih bergerak di level atas. Harga batubara naik dengan menguat signifikan di Senin waktu setempat. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara Newcastle untuk pengiriman April 2026 melejit 10,2 dolar Amerika di 128,7 dolar Amerika per ton. Lonjakan terjadi menyusul memanasnya perang Amerika dan Iran yang mengguncang pasar energi global. Meski tak berada di garis depan konflik batubara, justru menjadi salah satu komoditas yang paling diuntungkan. Sebagai energi substitusi, ketika sumber energi lainnya minim di pasar, di tengah terhambat pasokan akibat konflik Timur Tengah. Harga minyak lanjut menguat untuk hari ketiga di Selasa pagi waktu Asia, seiring meluasnya konflik Amerika-Israel dengan Iran, serta ancaman terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz yang meningkatkan kekhawatiran gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, minyak Brent naik 1,4% di 78,83 dolar Amerika per barrel. Sehari sebelumnya, Brent sempat melonjak ke 82,37 dolar Amerika tertinggi sejak Januari 2025. Minyak WTI Amerika menguat 1% di 71,97 dolar Amerika per barrel, setelah di sesi sebelumnya melonjak lebih dari 6%. Harga emas melanjutkan rally untuk hari kelima beruntun di Selasa pagi didorong lonjakan permintaan aset safe haven dolar Amerika di tengah eskalasi perang udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, memicu kekhawatiran konflik regional berkepanjangan. Dolar yang lebih kuat membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Melansir Reuters, harga emas spot naik 1% di 5.377,21 dolar Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI masih melanjutkan penguatan di 2,61% di level 73,05 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,34% di 17.179 dolar Amerika per metric ton. Emas masih melaju pemirsa di 0,30% di level 5.300
$127 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,19% di 4.155 ringgit Malaysia per tonnya.